Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para Bapak Ibu, kita akan bahas di kesempatan kali ini berkaitan dengan definisi agama menurut Muhammadiyah. Kalau kita lihat pada kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, maka di antara definisi agama itu adalah agama adalah sesuatu yang diwahyukan Allah kepada para nabi, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk dan rahmat bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian di sana ada satu ungkapan, yakni baik berupa al-awamir, perintah-perintah, wan nawahi, dan larang-larangan, wal irsyadati, dan petunjuk-petunjuk atau bimbingan-bimbingan. Sehingga agama menurut Tarjih Muhammadiyah adalah apa yang Allah wahyukan kepada para nabi dari Nabi Adam hingga Nabi akhir zaman, yang berupa perintah-perintah, larang-larangan, dan juga bimbingan untuk kebaikan, yakni hamba Allah, baik untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Jamaah sekalian, ajaran Islam ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah. Kemudian mencakup 4 aspek utama, baik akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Islam adalah sistem kehidupan yang komprehensif, jadi syumul, komprehensif, lengkap, mencakup urusan spiritual dan material, serta bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa. Itulah definisi agama yang dipahami oleh Muhammadiyah lewat yakni ta'rif atau definisi di HPT-nya itu. Jemaah sekalian, kalau kita lihat yakni Islam dan sumber-sumbernya, tentunya yang pertama, sumber pokok. Muhammadiyah meyakini bahwa sumber utama Islam ini ada pada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Ini sumber pokok dalam yakni Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, atau Al-Quran dan hadis. Kemudian yakni komprehensif. Islam adalah agama yang bersifat menyeluruh dan melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, baik urusan duniawi atau material dan juga urusan ukhrawi atau spiritual, maka lengkap. Sehingga Islam tidak parsial. Islam mengurusi masalah dunia, masalah akhirat. Maka tentunya kesemuanya adalah lingkup yang diajarkan Islam. Maka umat Islam tidak boleh hanya mengejar dunia kemudian meninggalkan sisi akhirat, atau mengejar akhirat kemudian meninggalkan dunia, maka tidak. Karena tentunya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita minta pada Allah untuk kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lepas dari siksa api neraka. Kemudian yakni tentunya universal pula Islam ini. Maka syariat Islam bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia sepanjang masa.
Jadi Islam datang untuk kafatal linnas, basyir wa nadhira, untuk segenap manusia dalam rangka memberikan kabar gembira dengan surganya Allah dan juga memberikan peringatan akan neraka yang telah Allah sediakan untuk orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan juga agamanya ini. Maka tentunya jemaah sekalian ada sumber pokok yakni Quran dan Sunnah, kemudian komprehensif dan universal. Inilah yakni sifat agama Islam ini. Kemudian 4 hal yang merupakan cakupan ajaran Islam adalah ada 4 kalau kita lihat pada yakni definisi di Muhammadiyah. Nanti bisa dilihat pada di matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Maka 4 hal yang merupakan ruang lingkup syariat Islam. Yang pertama adalah akidah atau kepercayaan, yakni mencakup keyakinan murni kepada Allah dan prinsip tauhid atau keesaan Allah, bersih dari kemusyrikan dan takhayul, dan juga bid'ah dan khurafat. Kalau zaman awal dikenal dengan TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Yang kedua, dimensi atau prinsip yakni akhlak atau prinsip mental, prinsip yakni perilaku, adab dan akhlak, yakni pembentukan perilaku dan nilai-nilai yang tentunya bertopang kepada prinsip-prinsip yakni nas syariat. Ya, mengajarkan tentang masalah yakni sabar, syukur, tawakal, termasuk akhlak dalam sisi perilaku, ya sopan santun, dan juga hal-hal yang bersumber pada nas ini yang berkait dengan akhlak. Kemudian yang keempat, ibadah atau hubungan dengan Allah, yakni segala cara dan tata laksana penghambaan pada Allah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Karena jelas tujuan kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah pada Allah. Quran surat Al-Dzariyat ayat 56. Ini satu hal yang tentunya menjadi sebuah keyakinan kita dalam ibadah. Yang keempat adalah yakni muamalah atau hubungan interaksi sosial sesama manusia, yakni pengaturan kehidupan sosial dan kemasyarakatan, termasuk urusan harta benda, perjanjian, termasuk ketatanegaraan yang mana harus dikaitkan dengan niatan dalam sisi yakni ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga empat-empatnya merupakan cakupan dari ajaran agama Islam, baik yakni akidah, akhlak, ibadah dan juga muamalah. Tentunya semuanya demi tercapainya yakni kemaslahatan kehidupan baik ketika di dunia bahkan sampai nanti kelak ketika kembali pada akhirat, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para Bapak Ibu penjelasan masalah definisi agama menurut Tarjih Muhammadiyah atau dalam pandangan Muhammadiyah, semoga menjadikan tambahan wawasan untuk kita sekalian. Demikian walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.